Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi ekuitas. Sebelum kita membahas mengenai akuntansinya, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan ekuitas. Menurut standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, ekuitas itu didefinisikan sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi sebenarnya ekuitas itu merupakan residu atau nilai sisa dari aset dikurangi kewajiban. Kemudian, ekuitas sendiri digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah penyetoran modal dari pemilik atau persero. Kemudian ada saldo laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang disebut juga dengan return earning. Kemudian ada appraisal capital yang merupakan modal penilaian kembali aset. Dan yang terakhir adalah donated capital yang merupakan modal donasi. Sementara itu, dalam IFRS, ekuitas dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah share capital, modal saham, kemudian ada share premium atau premi dari saham, kemudian ada return earnings, laba ditahan, dan yang keempat ada accumulated other comprehensive income. Jadi ini adalah akumulasi dari laba komprehensif. Kemudian ada treasury shares, yaitu saham yang dibeli kembali. Dan yang terakhir ada non-controlling interest atau minority interest. Jadi ini adalah hak dari kepemilikan minoritas. Kemudian dalam buku standar akuntansi, dalam buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK, konsep modal dibagi menjadi 2, yaitu modal keuangan dan modal fisik. Di mana modal keuangan merupakan ekuitas suatu entitas adalah aset bersih yang diukur berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan atau jumlah daya beli yang diinvestasikan. Sementara, kalau konsep modal fisik atau physical capital concept, ini adalah kemampuan usaha. Modal diartikan sebagai kapasitas produktif suatu entitas berdasarkan misalnya jumlah unit produk yang dihasilkan per hari. Jadi pendekatannya yang pertama menggunakan jumlah daya beli atau jumlah uang, kemudian yang kedua adalah jumlah unit produk. Makanya disebutnya modal fisik. Nah, sebelum membahas lebih detail lagi mengenai akuntansi ekuitas, kita harus paham juga apa yang menjadi bentuk-bentuk hukum entitas di Indonesia. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, di mana modalnya hanya dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada persekutuan perdata, yang di sini merupakan tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Nah, itu untuk definisi dari firma. Sementara kalau yang perdata tadi adalah menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata ini sebuah perjanjian di mana ada 2 orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Itu persekutuan perdata. Jadi perjanjiannya murni dari aspek keperdataan. Sementara kalau persekutuan firma, dia di sini ada beberapa orang yang terlibat sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama. Kemudian ada lagi persekutuan komanditer atau CV. Nah, kalau CV di sini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan ini merupakan pengembangan dari persekutuan firma, yaitu sekutu atau anggotanya mengurus dan masing-masing sekutu bertanggung jawab penuh secara renteng atau sama-sama saling menanggung atas kewajiban. Jadi persekutuan komanditer ini adalah perluasan dari persekutuan firma. Kemudian ada lagi yang disebut perseroan terbatas atau PT. Ini yang biasanya kita sering temui pada umumnya. Dan perseroan terbatas ini cirinya merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dan ini didirikan berdasarkan perjanjian. Kemudian dalam melakukan kegiatan usahanya, modal dasar seluruhnya atau sebagian terbagi dalam bentuk saham. Jadi modalnya di sini sudah merupakan bentuk saham yang dijual di pasar
saham. Nah, kemudian dalam penerbitan saham sendiri, ada yang disebut dengan no par shares atau diterbitkan dengan tanpa nilai pari. Jadi contohnya misalnya, Video Electronics Corporation, dia menerbitkan 10.000 lembar saham biasa yang diotorisasi dengan tanpa nilai pari. Kemudian, jika Video Electronics ini menerbitkan 500 saham secara tunai dengan harga 10 euro per share, maka jurnalnya adalah cash di debit sebesar 5.000 dan share capital ordinary atau saham biasa dengan dikredit dengan jumlah 5.000, yaitu 500 lembar dikali 10 euro. Kemudian, kalau misalnya Video Electronics ini menerbitkan 500 lembar lagi tapi dengan harga yang berbeda, yaitu 11 euro per lembar saham, maka jurnalnya adalah cash sebesar 5.500 dan share capital ordinary sebesar 5.500. Jadi yang kita catat atau yang kita jurnal sebesar dengan harga yang diterbitkan. Kemudian ilustrasi lainnya. Some countries required, beberapa negara ini memiliki kewajiban bahwa saham itu walaupun tidak diterbitkan dengan nilai pari, tapi dia diterbitkan dengan stated value atau nilai tercatat. Contoh misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham dengan nilai catatnya atau stated value-nya 5 euro, kemudian 15 euro per lembar saham secara tunai, maka jurnalnya adalah cash-nya itu sebesar 15.000, yaitu harganya, yaitu 15 euro dikali 1.000 lembar saham. Kemudian, share capital ordinary-nya dicatat sebesar nilai tercatat atau stated value yang 5 euro per lembar. Maka di sini jumlahnya 5 dikali 1.000 lembar. Kemudian ada yang disebut dengan share premium ordinary, yaitu selisihnya ya, sebesar 10 euro dikalikan dengan 1.000 lembar saham. Jadi ini kalaupun dia tidak diterbitkan dengan nilai pari, maka dia harus ada nilai tercatatnya atau stated value-nya. Dan cash yang diterima adalah sebesar dengan harga yang telah disepakati. Kemudian penerbitan saham dalam bentuk yang lain. Contohnya di sini adalah Revonet Corporation menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai parinya adalah 10 dolar per lembar dan 100 lembar saham dengan nilai pari 50 dolar per lembarnya. Yang ini bentuknya adalah saham preference, kemudian dijual secara lump sum atau sekaligus dengan total nilai 13.500 dolar. Kemudian diketahui juga bahwa market value dari saham biasa adalah 20 dolar per lembar saham. Dan untuk saham preference atau preference shares memiliki market value 90 dolar per saham. Artinya market value di sini adalah nilai yang berlaku di pasaran atau nilai yang saat itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran saham tersebut. Nah, kita menggunakan metode yang pertama yaitu proportional method. Caranya adalah dari dua bentuk saham ini yaitu ordinary shares dan preference shares, kita hitung proporsionalnya. Dengan jumlah saham masing-masing, untuk yang ordinary shares ada 300 lembar dan preference shares ada 100 lembar. Kemudian jumlah ini adalah amount-nya menggunakan nilai market value-nya. Untuk ordinary shares tadi ada 20 dolar dan preference shares ada 90 dolar. Totalnya masing-masing untuk ordinary shares 6.000 dan preference shares 9.000. Kalau kita persentasekan, maka 40 banding 60. Nah, kemudian allocation-nya dari 13.500 itu, kita buat masing-masing sejenis saham. Untuk ordinary tadi 40% dan untuk preference 60%. Sehingga harganya untuk ordinary adalah 5.400, sementara untuk preference shares adalah 8.100. Jurnalnya, cash yang kita terima tetap 13.500 secara lump sum, kemudian ada share capital preference, yaitu 100 dikali 50 dolar, ini merupakan harga dari state value-nya, dari modal saham.
Kemudian ada share premium untuk preference-nya, untuk yang saham preference, ini selisihnya, karena tadi kan diperoleh harganya 8.100. Sementara stated value-nya 5.000, maka selisihnya adalah 3.100 diakui sebagai share premium preference. Untuk yang ordinary shares atau saham biasa, kita catat juga stated value-nya $10, dikali 300 lembar adalah 3.000, dan untuk share premiumnya adalah 2.400. Nah, ini merupakan selisih dari harganya yang tadi sudah kita hitung. Sementara kalau menggunakan metode yang kedua adalah incremental method dengan informasi yang sama, namun di sini untuk nilai pasar dari preference-nya belum diketahui. Sementara kalau untuk ordinary shares-nya sudah diketahui yaitu $20 per lembar saham. Kita hitung pertama untuk ordinary shares 300 lembar dikali 20 market value-nya, yaitu 6.000. Nah, preference shares-nya belum diketahui, maka untuk nilai wajar market value-nya baru diketahui 6.000. Kemudian untuk ordinary-nya sendiri, allocation-nya menjadi 6.000 itu sendiri. Sementara untuk preference-nya adalah menggunakan selisihnya dari 13.500 lump sum-nya dikurangi 6.000 nilai pasar dari ordinary shares jadi 7.500. Jurnalnya sama seperti tadi namun jumlahnya berbeda. Untuk yang preference-nya di sini adalah ada share premium di situ, share premium preference-nya adalah hanya 2.500 karena diperolehnya tadi 7.500. Sementara untuk ordinary share premiumnya adalah 3.000 karena dari 6.000 tadi ya. Jadi itu adalah metode kalau kita menjual atau menerbitkan saham secara lump sum, di mana terdiri dari saham biasa dan saham preference. Bagaimana mengalokasikannya tadi sudah kita pelajari dengan dua metode, proportional method dan incremental method. Kemudian dalam kasus yang lain, jika kita menerbitkan saham dalam bentuk transaksi non-tunai, artinya di sini diterbitkan saham tapi menerimanya bukan cash, tapi dengan bentuk non-tunai lainnya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini diterbitkan saham 10.000 lembar dengan nilai pari 10 euro dan dengan jenis sahamnya adalah saham biasa, kemudian penggantinya bukan cash, tapi paten. Nah, kemudian jika kondisi yang pertama, Merlo di sini tidak menentukan fair value dari paten. Jadi patennya ini belum diketahui. Non-cash paten atas aktivitas ini, non-cashnya belum diketahui ya, aset non-cashnya. Yaitu patennya belum diketahui nilainya. Sehingga tapi kemudian diketahui bahwa fair value dari saham itu adalah 140.000 euro. Nah, bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya adalah paten di debit sebesar 140.000 euro, kemudian share capital ordinary-nya 100.000 dari nilai parinya, dan share premium adalah selisihnya. Jadi ini kondisinya non-cash-nya tidak diketahui fair value-nya, tapi dia mengetahui fair value saham. Kemudian kasus yang kedua adalah dia tidak mengetahui fair value saham, tapi dia bisa mengetahui fair value dari paten. Karena kalau kita menerbitkan saham dalam non-tunai atau non-cash, kita harus mencatat sebesar nilai wajar. Nah, ini menjadi patennya itu nilainya 150.000. Jadi kita menggunakan nilai dari paten. Kemudian untuk share capital sama dan share premium adalah selisihnya. Kemudian untuk yang kasus yang ketiga, jika dia tidak menentukan fair value saham dan fair value paten. Jadi dia tidak mengetahui nih fair value dua-duanya. Namun dia menggunakan jasa konsultan. Dari konsultan independen menilai bahwa nilai paten itu sebesar 125.000 euro. Maka di sini sama seperti tadi jurnalnya namun hanya jumlahnya saja yang berbeda. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita menerbitkan saham dalam bentuk non-cash atau non-tunai, maka harus dicatat sebesar nilai wajar. Mana saja yang diketahui nilai wajarnya, itulah yang kita pakai. Nah, kemudian untuk
kasus yang berikutnya, ketika kita menerbitkan saham lalu kita beli kembali. Contoh yang itu di sini disebut dengan treasury shares. Illustration-nya adalah Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai parinya $1 per lembar dan harganya adalah $10 per lembar. Kemudian dia memiliki return earning sebesar $300.000. Yang tercatat di laporan keuangan saat itu adalah untuk share kapitalnya adalah sebesar nilai dari nilai parinya, yaitu 100.000 lembar dikali $1. Kemudian share premium adalah selisihnya dari antara harga dengan nilai pari. Return earning itu sudah diketahui di soal. Maka total ekuitas yang dimiliki ada $1.300.000. Nah, tanggal 20 Januari 2015, si Pacific ini mengakuisisi kembali 10.000 lembar sahamnya. Ya, jadi yang tadi sudah beredar ada 100.000, 10.000-nya dia tarik kembali dengan nilai atau seharga $11 per lembar saham. Maka ini dicatat menjadi treasury shares 110.000 dan cash-nya 110.000. Jadi bukan sahamnya kembali itu menjadi ordinary shares ya, tapi diakuinya sebagai treasury shares atau saham treasury. Nah, dampaknya di laporan keuangan ini menjadi sama seperti tadi, namun ada di situ dikurangi biaya atau cost dari treasury shares sebesar $110.000. Jadi posisinya treasury itu di sini ya, mengurangi dari equity yang sebelumnya. Sehingga total equity sekarang menjadi $1.190.000. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah kalau misalnya kita menjual kembali. Jadi setelah treasury-nya itu saham itu kita balik, kita ambil kembali, sekarang kita mau jual lagi saham treasury-nya. Dan ketika ini dijual dengan harga di atas biaya yang tadi kita keluarkan, contohnya, tadi itu kan kita mengakuisisi kembali atau treasury shares-nya $11. Kemudian kita jual lagi 1.000 lembar dengan harga $15. Berarti kan di atas dari pembelian tadi yang $11. Maka jurnalnya adalah cash yang kita terima menjadi 15.000, kemudian ada treasury shares berkurang di kreditnya, treasury shares itu di 11.000, kemudian share premium treasury-nya 4.000. Hampir sama ya dengan penerbitkan saham biasa tadi. Kemudian kalau menerbitkannya di bawah biaya tadi kita belinya $11, kemudian kita jual $8, maka jurnalnya cash 8.000 karena hanya terima $8 per lembar. Nah, perlu diperhatikan di sini share premium treasury-nya ada di posisi debit sebesar 3.000, kemudian treasury shares di kredit sebesar 11.000. Jadi ini tetap namanya share premium treasury. Kemudian, kita punya akun sendiri share premium treasury-nya. Tadi kita pertama mendapatkan 4.000 share premium treasury-nya karena menerbitkan saham treasury-nya itu di atas harga waktu kita memperolehnya. Dan tanggal 21 Maret kita menjual namun dengan harga yang lebih rendah dari cost sebelumnya. Sehingga mendapatkan saham share premium treasury-nya 3.000. Sehingga saldo sekarang menjadi share premium treasury-nya menjadi 1.000. Nah, asumsinya di sini jika Pacific menjual kembali $1.000 dengan harga $8 per lembar saham pada tanggal 10 April. Kemudian, ini kan berarti di bawah nilai cost-nya, di bawah cost yang $11 tadi. Maka jurnalnya cash 8.000, kemudian share premium treasury-nya itu adalah 1.000, jadi yang balance-nya tadi itu kita hapus gitu kan, kita hapuskan, karena ini masih posisinya, harusnya kan share premium treasury-nya menjadi 3.000 juga ya, tapi di sini tidak, karena sisanya di saldo tadi hanya 1.000, jadi itu yang 1.000 yang kita hapuskan. Nah, 2.000-nya itu kita akui menjadi return earning. Jadi seperti itu.
Ini kondisinya jika sudah kita jual lagi tapi di bawah nilai pasar, maka kita akuinya ke return earning. Kemudian treasury shares-nya tetap 11.000. Jadi ini perlu diperhatikan ya, perbedaan-perbedaannya dengan kasus-kasus yang tadi. Jadi kita hapus dulu balance-nya yang sebesar 1.000 agar nilainya juga terhapus dulu gitu. Karena share premium treasury ini hanya diambil dari yang sudah ada di kredit. Sementara di sini kita menjual kembalinya terus-menerus di bawah harga pasar. Maka share premium treasury-nya dihapuskan dulu, kemudian kita pindahkan ke yang lainnya ke return earning. Oke, berikutnya adalah preference share atau saham preference. Preference share ini adalah saham preference ini biasanya disebut juga saham istimewa karena dia mendapatkan keistimewaan dalam mendapatkan dividen, kemudian dia yang lebih dahulu dikembalikan kalau misalnya terjadi likuidasi, kemudian dia memiliki hak untuk dapat di-convert atau diubah menjadi ordinary shares, namun dia tidak memiliki hak voting. Jadi kalau ada pemilihan di rapat umum pemegang saham, saham preference ini tidak memiliki hak voting seperti pemilik saham biasa. Nah, contohnya di sini adalah misalnya Bishop Corporation menerbitkan 10.000 lembar dengan nilai 10 pound sterling ya per value, nilai parinya per lembar saham preference. Kemudian dia diterbitkan dengan harga 12 secara tunai per lembarnya dan jurnalnya adalah cash 120.000 sebesar dengan nilai harganya. Kemudian ada share capital, jangan lupa dikasih tanda preference dan share premium 20.000. Jadi sebenarnya ini sama saja, cuma harus dikasih keterangan ada preference di situ untuk membedakan apakah itu ordinary shares atau preference shares. Nah, berbicara mengenai saham, ada yang disebut dengan dividen. Dividen ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham yang diperoleh dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ketika perusahaan memiliki laba atas usahanya, nah laba itu bisa dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Namun sebenarnya dividen ini tidak harus diberikan. Jadi boleh saja diberikannya itu di periode mendatang ataupun bisa juga ditahan dulu dengan maksud untuk memperluas atau meningkatkan operasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan sedang mengembangkan usahanya, maka bisa jadi tahun itu dia tidak memberikan dividen. Jenis-jenis dividen ada 4. Yang pertama adalah cash dividend, ada property dividend, ada liquidating dividend, ada shares dividend. Dan semua dividen ini, kecuali saham dividen, itu posisinya adalah mengurangi total ekuitas. Jadi kalau kita menerbitkan dividen dalam bentuk cash, properti, dan pada saat likuidasi, maka itu kondisi di laporan keuangannya adalah mengurangi ekuitas. Sementara kalau share dividen itu tidak seperti demikian. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai cash dividend. Cash dividend ini biasanya perusahaan berarti memberikan dividen dalam bentuk tunai. Dan yang perlu diperhatikan di sini ada 3 tanggal, di mana di situ adalah tanggal pengumuman. Jadi perusahaan mengumumkan terlebih dahulu bahwa akan memberikan atau membagikan dividen pada tanggal berapa gitu. Jadi diumumkan terlebih dahulu. Kemudian ada date of record atau tanggal pencatatan. Jadi tanggal pencatatan ini karena biasanya sudah mulai diumumkan dan di situ sudah harus muncul dia mencatat, menjurnal bahwa di situ muncul ada liability atau kewajiban dari perusahaan untuk membayar dividen di masa mendatang. Kemudian ada date of payment, yaitu ketika perusahaan membayarkan dividen tersebut kepada pemegang saham. Kita gunakan contoh Roadway Freight Corporation. Pada tanggal 10 Juni mereka mengumumkan cash dividend dengan nilai 50 sen per lembar sahamnya terhadap 1,8 juta saham yang beredar pada saat itu. Kemudian di sini pada tanggal 16 Julinya sudah mulai muncul payable atau kewajiban kepada pemegang saham dan dicatat pada tanggal 20 Juni. Pada saat pengumuman tanggal 10 Juni
dia mencatat pada tanggal 10 Juni dia mencatat return earning sebesar 900.000, yaitu 50 sen dikali 1,8 juta lembar saham, dan dividen payable-nya 900.000. Jadi ini maksudnya adalah sudah muncul mencatat kewajiban pada saat diumumkan. Nah, pada tanggal 24 Juni dia tidak perlu dicatat karena sebenarnya pencatatan itu pada saat pengumuman. Ya. Kemudian pada tanggal pembayaran, yaitu tanggal 16 Juli, dia mencatat dividen payable-nya di debit 900.000 dan kemudian cash-nya di kredit 900.000. Nah, berikutnya adalah kemudian yang kedua adalah property dividends. Property dividends di sini misalnya contohnya Thyssen Incorporation, dia mentransfer kepada pemegang saham dividen dalam bentuk dengan biaya 1.250.000 dolar Hong Kong, dan ini dalam bentuk properti dividen yang diumumkan pada tanggal 28 Desember 2014. Kemudian akan didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2015 dan pencatatannya 15 Januari 2015. Kemudian atas properti itu memiliki nilai fair value sebesar 2 juta dolar Hong Kong. Pada tanggal 28 Desember 2014 sebagai tanggal deklarasi atau pengumuman, jurnal yang dicatat adalah equity investment sebesar 750.000. Kemudian di kreditnya adalah unrealized holding gain or loss income 750.000. Nah, 750.000 ini adalah selisih antara nilai wajar 2 juta dolar Hong Kong dengan cost dari properti itu yang sebesar 1.250.000. Nah, ini diakui sebagai unrealized holding gain or loss, kemudian dan equity investment. Kemudian ini kenapa diakui sebagai unrealized holding gain or loss, karena kan cost-nya itu 1.250.000 cost dari propertinya. Kemudian fair value-nya dihargai sebesar 2 juta gitu. Nah, ini masih hold ya, masih dan unrealized, maksudnya belum direalisasi karena memang ini adalah pemberian properti dengan syarat dia harus menjaga kepemilikan sahamnya di perusahaan Thyssen Incorporation tersebut. Dan atas utang untuk pembayaran dividennya itu diakui menjadi return earning-nya sebesar 2 juta dan property dividend payable-nya sebesar 2 juta di posisi kredit. Jadi ini merupakan kewajiban dividen properti, dan dividen itu adalah mengurangi return earning. Jadi return earning-nya ada di posisi debit. Kemudian pada saat distribution-nya tanggal 30 Januari 2015, ini cuma tinggal mendebit property dividend payable-nya 2 juta dan equity investment-nya sebesar 2 juta. Nah, kemudian ada yang disebut dengan liquidating dividend atau dividen yang diberikan pada saat likuidasi. Di sini contohnya misalnya si McChesney Mines Incorporation menerbitkan dividen saham biasa sebesar 1.200.000 pound sterling, di mana cash dividen itu diumumkan dengan mempertimbangkan 900.000 pound sterling sebagai labanya, dan itu mengembalikan modal. Nah, pada saat pengumuman ini juga sama ya, tinggal return earning di debit 900.000, kemudian dividen payable-nya sebesar 1.200.000 dan selisihnya diakui sebagai share premium ordinary. Kemudian pada saat pembayaran tinggal membayarkan atas dividen payable-nya 1.200.000 dan cash-nya sebesar 1.200.000. Kemudian untuk share dividend. Nah, share dividend ini berarti perusahaan memberikan dividen dalam bentuk saham. Sebagai contoh, Fine Corporation dia menerbitkan memiliki outstanding saham yang beredar yaitu 1.000 lembar dengan nilai pari 1 pound sterling, dan ini bentuknya saham biasa. Kemudian return earnings-nya ada 50.000 dan dia memutuskan untuk mengumumkan akan memberikan 10%
saham dividen saham, 10% dividen saham. Nah, kemudian dia menerbitkan 100 tambahan lembar saham kepada pemegang saham yang sekarang ini. Jadi kan tadi ada 1000 lembar yang outstanding kan yang beredar. Nah, kemudian dia menerbitkan 100 lembar itu, yaitu 10% dari 1000 lembar yang beredar sebagai bentuk dividen saham. Fair value-nya pada saat itu adalah 8 pound sterling per lembar saham. Pada saat tanggal pengumuman, seperti biasa return earning-nya didebit, kemudian dividennya itu dikredit, tapi dividennya harus diberi nama, yaitu Ordinary Shares Dividend Distributable, atau distribusi saham, dividen saham biasa. Kemudian pada saat pendistribusian atau saat memberikan saham dividen saham, maka ya tinggal dikembalikan saja ke debit Ordinary Shares Dividend Distributable-nya, kemudian kreditnya adalah share capital ordinary, karena sekarang sudah menambah jumlah saham yang beredar di pasaran. Tadi ada 1000 lembar, kemudian ditambahkan dengan 10%-nya, yaitu yang 100 lembar. Dan ini dicatatnya sebesar dengan nilai parinya. Kemudian ada yang disebut dengan share split. Share split ini sebenarnya adalah proses membagi saham ya, dan ini tidak di jurnal. Dia hanya mengurangi nilai pasarnya saja. Jadi misalnya sebelum di split, jadi dia punya 100.000 lembar saham dengan nilai 1 euro per lembar sahamnya, nilai parinya 1 euro, kemudian dia split menjadi 200.000 lembar saham dengan nilai 0,5 euro per lembarnya. Jadi ini cuma membagi saja dan ini tidak ada jurnalnya. Nah, terakhir mengenai presentation of equity, yaitu penyajian ekuitas. Nah, ini bisa dilihat langsung ya di laporan keuangan, laporan posisi keuangan untuk equity. Di sini ada share capital, preference, dan ordinary harus dipisahkan. Kemudian ada ordinary shares yang didistribusikan tadi yang bentuknya dividen saham. Kemudian ada share premium atas preference dan ordinary juga harus dipisahkan. Dan ditambahkan juga dengan return earning, ada treasury shares ini sebagai pengurang. Kemudian ada lagi accumulated other comprehensive. Bisa loss, bisa gain, tergantung dengan hasil dari usahanya mereka. Kalau misalnya dia mengalami kerugian, maka di sini minus. Kalau dia mengalami laba, maka di sini adalah plus. Kemudian pada statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas, nah di sini disampaikan perubahannya itu mulai dari tanggal 1 Januari, kemudian perubahannya apa saja, bertambah dan berkurang. Di sini juga muncul ada dividen, ada net income-nya, kemudian sampai ke return earning, dan terakhir dia akan menemukan saldo untuk 31 Desember di tahun tersebut atas setiap komponen ekuitasnya. Ada subscribe capital, ada capital surplus, return earning, dan seterusnya sampai menyeriti interest. Nah, kalau kita menghitung book value per lembar saham atau nilai per lembar saham, jadi sebenarnya hanya tinggal menghitung saja berapa yang outstanding. Nah, ini contohnya kita pisahkan ya, preference dan ordinary itu selalu harus kita pisahkan pencatatannya. Kemudian di sini ada yang beredarnya bisa ada 4.000 lembar saham, maka ya sudah ordinary shares-nya adalah 600.000 dibagi 600.082 ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi nilai buku per lembar sahamnya adalah 150,02 euro. Jadi ini cukup simpel sebenarnya, hanya tinggal menghitung berapa nilai buku dari setiap jenis saham, baik itu ordinary maupun preference. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya ada hal-hal lain ya, kemudian ada di atas perubahan return earning. Nah, ini juga dihitung. Intinya sebenarnya hanya tinggal menghitung berapa sih totalnya gitu ya, total dari nilai buku preference dan ordinary, kemudian dibagi dengan berapa yang beredar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi ekuitas. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sesuai dengan PowerPoint ini juga berdasarkan dari buku Keso, Wegan, dan Werfeldt, Intermediate Accounting, ya, edition.
dan buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.